Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat spiritual itu sangat penting, para pemirsa. Banyak sahabat, banyak sekali ingin bersahabat dengan kita, terutama kalau kita punya pengaruh, misalnya punya jabatan, misalnya punya uang, atau misalnya punya ketampanan, punya kecantikan. Pasti banyak orang yang ingin bersahabat dengan kita. Tapi hati-hati, sahabat yang paling sejati ialah sahabat spiritual. Apa itu sahabat spiritual, para pemirsa? Sahabat spiritual itu adalah orang yang mampu menjadikan sahabat dalam suka dan duka. Kalau sahabat pada masa senang, tapi ketika kita terpuruk dia menjauh, itu bukan sahabat yang ideal. Tapi hati-hati juga, ada sahabat yang mampu mendekati kita siang dan malam, duka dan suka, tetapi ya masih ada target-targetnya mungkin. Nah, itu juga belum sebagai sahabat spiritual. Dia bersahabat suka dan duka karena dia tahu bapaknya pejabat. Ya. Karena dia tahu bapaknya banyak uang, maka dia memang harapannya bukan pada diri yang bersangkutan, tapi dia mencari simpati kepada bapaknya supaya nanti dirinya bisa dipromosi. Itu juga bukan sahabat spiritual. Sahabat spiritual yang sejati itu mau menunggu kita kalau kita sedang berlumpur, membersihkan kita. Ayo duluan aja, menunda masuk surga, karena menungguin kita ini belepotan dosa, aku harus mandikan, harus bersihkan, biarkan aku nanti sama-sama masuk surga. Itu dunia akhirat itu. Sahabat spiritual itu ialah memberikan spirit untuk bisa dekat dengan Allah. Bukanlah sahabat spiritual itu kalau menjauhkan kita dengan Allah. Hati-hati di sini. Kadang-kadang kita memalaikatkan iblis atau mengibliskan malaikat. Orang yang memalaikatkan iblis itu ialah, ya itu tadi, suka dipuji, siapapun pemujinya, pemujanya, dia pasti akan diberi kesempatan. Kamu memang pantas jadi malaikat saya. Ya, itu namanya orang yang memalaikatkan iblis. Dan biasanya orang seperti ini juga pintar atau punya kemampuan untuk mengibliskan malaikat. Sekretaris saya ini kaku banget. Semuanya tidak boleh. Semuanya jeruk makan jeruk. Pak, ini nggak boleh, Pak. Ini nggak boleh, Pak. Aduh, ini neraka buat saya ini. Aku nggak bisa menikmati posisi ini kalau begini sekretaris. Ayo Pak Kepala Biro, gantikan ini. Gantikan. Wah, beres bos. Ini kan jeruk makan jeruk. Gampang itu bos. Itu kan pekerjaanku. Terserahkan ke aku. Wah, hebat ya. Kamu memang bisa malaikatku sekarang. Oh iya dong bos. Saya akan jadi pelapisnya bos. Keesokan harinya ditangkap KPK. 7 turunan malu, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Nah, menyesal di dalam penjara. Ini gara-gara aku memalaikatkan iblis dan mengibliskan malaikat, maka aku sekarang ini yang gigit jari. Sampai kapan nanti akan saya tersiksa seperti ini? Maka itu para pemirsa, mari kita memilih sahabat spiritual yang sejati. Sahabat yang mampu menuntun kita dalam keadaan duka dan suka. Sahabat yang mampu mendampingi kita dalam keadaan pedih, perih, dan juga sebaliknya. Karena itu apabila kita menemukan sahabat sejati seperti ini, hati-hati. Sebab itu utusan Allah. Itu nabi kecil untuk kita, tanda kutip ya, nabi kecil. Itu utusan Allah untuk menyelamatkan kita. Semenjak kita bersahabat si A, maka kita talak 3, namanya perjudian, namanya perselingkuhan, ya, namanya perbuatan dosa maksiat. Itu contoh-contoh sahabat spiritual. Tapi kalau sebaliknya, semenjak kita bersahabat dengan seseorang, langganan-langganan keibadah kita itu hilang satu persatu, copot satu persatu. Itu bukan sahabat spiritual. Gampang itu, sekali-sekali aja nggak apa-apa, Pak. Ya nanti kan bisa taubat. Enggak lah. Insya Allah masih ada waktu, masih panjang umur, taubat nanti haji, Ramadan juga sebentar lagi kan menghapuskan. Nah, orang yang suka memprovokasi kita seperti ini, itu adalah bukan sahabat spiritual. Bukanlah sahabat spiritual itu yang mampu menunjukkan kelemahan-kelemahan kita, tetapi lebih dari itu, bagaimana kita diangkat untuk melakukan kebaikan. Tidak hanya menunjukkan, tapi dibantu kita. Kalau perlu digotong kita dari lumpur yang dosa itu. Ya, siapakah sahabat spiritual itu? Boleh jadi itu orang yang sudah dekat dengan kita, antara lain orang tua kita bisa. Tempat curhat kita kan. Tapi jarang tuh anak mau curhat kepada kedua orang tuanya.
Ya, apakah orang tuanya salah? Mungkin juga sama-sama salah. Dianya juga salah kan? Tapi yang penting buat kita sekarang ini adalah carilah sahabat spiritual, dan kalau berjumpa dengan sahabat spiritual, hati-hati. Sebab boleh jadi itu nanti khusus untuk kita, tidak untuk orang lain. Jangan melihat penampilan wajah dan pakaiannya seorang sahabat spiritual. Boleh jadi penampilannya kumuh, tidak tampan, tidak cantik, tetapi justru memberikan arti tersendiri buat kita semuanya. Ya, boleh jadi itu tampan, ganteng, kaya, tapi itu justru mencelakakan kita di hari kemudian. Ya, jadi inilah yang saya ingin ingatkan kepada kita semuanya, para pemirsa. Ya, mari mencari sahabat spiritual yang sejati, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang menjauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat spiritual itu boleh jadi orang terdekat kita, boleh orang luar, teman kuliah juga boleh, dosen bilang, boleh. Bahkan istri atau suami kita bisa sekaligus jadi sahabat spiritual. Pokoknya sahabat spiritual itu adalah orang-orang yang mampu menuntun kita menapaki, menjalani siratal mustaqim, jalan kebenaran itu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.